Kalau di pewayangan ada Dewa Krishna yang memiliki senjata andalan utamanya itu cokro. Dapur cokro seperti ini bukan cuma menindih atau menetralkan hawa negatif, tetapi ini juga bertuah mempermudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada sang pemiliknya. Tapi kalau tombak pusaka dapur cokro seperti ini, saya rasa saya di Indonesia baru menemui 3 kali yang original sepuh. Look 5, ini dapur Nogosingo, Look 5. Kita menggambarkan tuah pusaka ini memang untuk menguasai dan juga melanggengkan apa yang akan dikuasainya. Putarung yang pembuatannya melumah. Pamor Putarung tuah utamanya untuk memenangkan suatu pertarungan. Ini yang disebut cacing kanil, pamor gubet buntel mayit. Ukurannya cuma 1 jengkal. Salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview pusaka yang baru kita dapat. Juga saya mau mereview tombak pusaka yang sangat istimewa. Kebetulan ini tombak pusakanya punya teman saya, punya saudara saya ya. Dan saya diizinkan untuk mereview tombak pusakanya. Mungkin yang pertama kita langsung ke pusaka masterpiece-nya yang kita review di sini. Ini warangkanya. Ini pusakanya. Anda amati dapurnya dari segi garap, material dan dapur. Ini yang disebut tombak pusaka dapur cokro. Kalau Anda tahu tombak gunungan mungkin masih banyak ditemui, tombak banyak angrem. Ini juga termasuk tombak sejenis itu. Jadi tombak yang khusus difokuskan untuk tuah isoterinya, bukan untuk senjata perang, tapi untuk senjata gaib dan diutamakan daya isoterinya. Jadi ini tombak dapur cokro, saudaraku. Kalau teman-teman lihat mungkin di Museum Belanda yang beberapa tahun lalu sudah dikembalikan di Indonesia, ada tombak dapur cokro seperti ini milik Pangeran Diponegoro. Persis seperti ini. Jadi di sini ada seperti, kalau cuma lingkarannya 1 biasanya kan tombak dapur baru kuping ya saudaraku ya. Tapi ini ada 2 dan bentuknya bulat seperti roda tetapi agak lonjong. Dan di sini metuknya iras. Dan di sini paksinya juga pelintir. Kebetulan tombak ini memang didapat teman saya ini dari pemiliknya di daerah Jombang, yang keluarganya sudah dirawat 8 generasi. Dan kalau kita lihat materialnya ini sangat istimewa, sangat sepuh sekali. Ini material tombak pusaka Tuban era Mojopahit ya. Jadi pinggirannya ini ada seloroknya, grimpis, dan ini ada pamor. Tapi masih kurang nampak jelas karena belum dicuci warangan lagi. Ini masih kondisi warangan lama ya saudaraku ya, tapi cukup terawat. Biasanya tombak dapur cokro, apa sih cokro itu? Cokro itu cakra. Kalau di pewayangan ada Dewa Krishna yang memiliki senjata andalan utamanya itu cokro. Cokro itu fungsinya untuk menyelesaikan segala persoalan masalah dan juga meredam segala masalah. Cokro ini senjatanya Dewa Prabu Krishna ya, atau Dewa Wisnu. Itu seperti roda berputar bulat. Dan ketika sang dewa mengeluarkan senjata andalannya, senjata utamanya ini pasti berarti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Kalau masalah-masalah kecil tidak mungkin beliau mengeluarkan pusaka andalan utamanya, dan terkenal sangat dahsyat. Bahkan di pewayangan diceritakan pusakanya Dewa Krishna, cokro, itu bisa menghancurkan bumi dan seisinya karena kedahsyatan powernya itu tadi. Dan kalau kita lihat dapur cokro, mungkin ini termasuk tombak yang dapur yang sangat-sangat langka. Kalau kita tahu tombak pusaka isoteri yang mengkhususkan isoteri ya, bukan
bukan dari bentuk seni ataupun bukan untuk senjata. Yang dikhususkan untuk isoteri ada contohnya tombak banyak angrem, tombak gunungan, ya. Tombak gunungan ataupun tombak banyak angrem dipercaya bisa bertuah menindih pusaka atau menetralkan hawa negatif dan juga menjadi perlindungan di rumah. Tetapi kalau dapur cokro seperti ini bukan cuma menindih atau menetralkan hawa negatif, tetapi ini juga bertuah mempermudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada sang pemiliknya. Memang yang dikhususkan ini bukan untuk senjata tusuk, bukan untuk senjata perang, tetapi untuk senjata gaib ya. Jadi yang diutamakan ini memang gaya isoterinya. Tadi kemarin saya juga sudah izin sama teman saya, ini akan saya review. Dan memang auranya sangat terasa, dingin tetapi berkarismatik, ada karismanya. Kalau Anda cari tombak gunungan mungkin masih dapat di teman-teman banyak angrem, tetapi kalau dapur cokro seperti ini sudah sangat cukup langka. Yang saya tahu di Indonesia sementara ini cuma 2. Yang pertama punya mantan ex Pangeran Diponegoro, dan yang kedua ada milik sahabat saya, tetapi tangguhnya lebih tua, tangguh Kabudan, dan ukurannya lebih kecil. Dulu pernah dipegang Pak Hengki Joyopurnomo di Jakarta. Kemudian ada lagi info tombak dapur cokro tetapi tangguhnya nom-noman, Mataram nom-noman. Jadi memang pusaka ini diputrani terus-menerus ya. Ketika pusaka, kita tahu contoh pusaka dapur Sengkelat, dapur Sabu Inten itu ada banyak di setiap era. Di Mataram Sengkelat ada Mataram Sultan Agung, Mataram Senopaten, sampai Mataram nom-noman HB dan PB. Dapur Sengkelat ini banyak sekali diciptakan karena dapur favorit. Tapi kalau tombak pusaka dapur cokro seperti ini, saya rasa saya di Indonesia baru menemui 3 kali yang original sepuh. Dan ini suatu kehormatan buat saya boleh mereview tombak pusaka yang cukup langka dapurnya. Kalau mungkin Anda tahu tombak piring, kemudian ada kupingannya 2, biasanya disebut baru kuping. Ini ada kupingannya 4 ya saudaraku ya. Kemudian di sini ada pinggulnya, di sini metuknya iras, dan ini paksinya pelintir. Jadi memang identik tombak ini dapur, identik tangguhnya, mohon maaf, tombak ini tangguh Tuban era Mojopahit karena sangat-sangat sepuh besinya. Grimpisnya pun alami, ini kurusi wajar, kurusi grimpis ini di pinggir villa, dan ini sudah terawat 8 generasi. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin ada warisan leluhurnya atau mendapat warisan dari keluarga, agar mengetahui bahwa ada tombak seperti ini bukan tombak sembarangan. Ini tombak yang dikhususkan memang untuk daya spiritualnya, untuk daya isoterinya, daya magisnya, bukan untuk perang. Tetapi tuahnya sangat-sangat dahsyat dan ampuh. Bukan cuma sekedar untuk tindih, tetapi untuk menyelesaikan masalah yang ada di pemiliknya. Bahkan kalau cerita-cerita orang terdahulu, tombak juga wajib hukumnya harus ada di rumah. Untuk tombak yang memang untuk isoteri, tombak tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi tombak ini ada khusus yang digunakan untuk daya isoterinya, bukan sekedar untuk senjata perang ya. Ini sangat luar biasa materialnya, dan saya sangat tidak bisa ngomong ya. Hati ini juga auranya memang bukan cuma aura tindir, tetapi powernya juga besar ya. Kalau kita lihat keris betok banyak, tetapi betok yang bagus, yang kondisinya utuh ini juga sulit. Ini bisa auranya di atas betok yang umum biasa. Jadi aura tindihnya, aura peredamnya. Bahkan ketika kemarin pusaka ini datang di tempat saya, ini percaya ataupun tidak percaya, dari pagi sampai siang ini burung perkutut saya itu bunyi terus. Biasanya memang kalau pusaka yang berpower besar itu ada petunjuk langsung ya. Jadi kontak langsung
dengan pusaka-pusaka yang ada di sini ataupun dengan burung perkutut saya. Luar biasa, saudaraku. Kemudian ini kita juga dapat pusaka yang juga cukup istimewa, tapi kondisinya memang masih apa adanya, warangkanya lawasan ya. Kalau kita lihat ini ladang Solo, kayunya sangat kuno lama. Ini kayaknya kayu sawo ini mungkin ya, sangat kuno, pendoknya juga kuno, belum kita apa-apakan, masih bawaan, dedernya juga bawaan. Kita buka pusakanya. Ini juga pusaka dapur yang cukup langka, saudaraku. Kalau Anda lihat detailnya, materialnya, dan pamornya pun ini gemebyar ya. Kalau kita lihat dapurannya di sini ada nogo ya, nogo siluman, badannya tidak jelas, tidak cuma sampai separuh bila ya, tapi ada mahkotanya ya. Kemudian di bawah nogo ini ada singo. Jadi kalau kita lihat ini Luk 5, ini dapur nogo singo, Luk 5. Ini juga termasuk dapur yang cukup langka. Kalau kita lihat tantingannya sangat ringan. Ini saya kategorikan era Mojopahit, pusaka Mojopahit. Nah, kalau Anda tanya pamor, ini saya juga bingung, karena saya pernah menemui pusaka dengan pamor seperti ini. Pada waktu itu dapur lurus ya. Jadi kalau di pakem buku mungkin tidak ada, tetapi kita hasil sharing-sharing dengan beberapa sesepuh perkerisan ya, senior-senior perkerisan. Ini yang disebut pamor Masir Malelo. Jadi full di bila bagian sorsoran ini. Anda lihat full pasir malelo. Sedangkan di atas ini sudah ada bajanya. Dan kurusinya sangat cukup lumayan parah ya. Kita anggap ini agak parah, gerimpis sekali. Ya karena usianya sangat sepuh, bahkan di reliefnya ini mulut naganya ada yang aus ya. Tetapi cukup wajar pusaka setua ini era Mojopahit yang usianya sudah sekitar 700 tahun ya, 600 sampai 700 tahun ya. Abad 13-14 Kerajaan Mojopahit. Dan kalau kita lihat apa sih filosofi nogo dan singo kok sampai dijadikan satu dalam satu bila? Kita tahu, kita sering membahas keris nogo, keris singo. Pada intinya, keris singo ini identik dicari oleh calon penguasa yang untuk menguasai suatu wilayah, suatu bidang, entah itu di bidang usaha, di bidang pemerintahan, di bidang abdi negara, ataupun di bidang apapun. Singo, pasti cari singo barong untuk menguasai. Tetapi ketika sudah terpilih menjadi pimpinan, biasanya yang dicari dapur nogo ya. Kenapa nogo? Ini untuk melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan usaha bisnisnya. Pengusaha-pengusaha pun banyak mencari dapur nogo untuk melanggengkan dan melindungi hartanya. Dapur nogo ini tuah utamanya adalah kejayaan. Yang dimaksud kejayaan ini semua bidang, juga perlindungan. Nah, di sini nampak jelas ada dua relief nogo dan singo, seolah-olah menggambarkan tuah pusaka ini memang untuk menguasai dan juga melanggengkan apa yang akan dikuasainya. Bisa jadi bidang bisnis ataupun bisa jadi ketika menjabat menjadi jabatan yang tinggi di suatu wilayah, pemimpin wilayah seperti itu. Ini cukup satu pusaka dijadikan satu. Dan kita tahu Luk 5 memang secara pakem dulu bukan untuk golongan rakyat biasa, tetapi untuk golongan para bangsawan, minimal kesatria, bangsawan ataupun golongan raja. Materialnya pun ini material Mojopahit, sangat khas pesisir, pasir malelo. Dan kalau hasil dari sharing-sharing saya dan dengan teman-teman senior, pamor pasir malelo ini tuahnya adalah kemakmuran. Kemakmuran itu mengarahnya kepada kerejekian. Juga ada unsur perlindungannya.
Kita kalau lihat di tengahnya ini besi atennya ini juga tetap ada seloroknya ya, tapi full meteorit pasir Malelong. Dan besi hitamnya pun warnanya agak kehijauan, hitam kehijauan, bukan hitam legam ya, tetapi hitamnya hitam kehijauan. Tantingannya ringan. Kita tahu Luk 5 kenapa pusakanya para bangsawan. Ada dapur keris Luk 5, dapur Pandowo. Luk 5 ini simbolnya adalah sifat-sifat 5 ksatria Pandawa. Jadi sang pemimpin memang harus memiliki sifat itu tadi. Bijaksana, tidak sombong, ya. Kemudian berkarisma seperti Arjuna, memiliki karisma yang besar, bisa memimpin dengan bijaksana, ya. Seperti Yudhistira. Jadi ada 5 sifat itu yang pernah kita bahas. Sangat sepuh sekali, dan ini original, reliefnya pun original, bukan tambahan, bukan owahan, karena reliefnya cukup tebal, singonya dan nogonya ya saudaraku ya. Tantingannya pun sangat ringan sekali ya. Keris Mojopahit ukurannya juga tidak terlalu panjang, ini ukuran standar Mojopahit, mungkin antara 33 sampai 35 cm ini maksimal mungkin ukuran keris Mojopahit. Dan yang kedua, kita juga review pusaka yang baru dapat juga. Parongkonya juga masih ori, lama ya. Ini handle-nya juga ori, cuma sama pemiliknya mungkin sepertinya disepet, dicat ya. Ini ada lubang-lubangnya, warangka ori, lawas, ori gawan, ori bawaan. Dan ini jimatan. Anda lihat detailnya. Jimatan nogo kiki Luk 3. Jadi jangkung nogo kiki. Tapi di sini cukup unik. Kalau Anda amati pamornya, Anda lihat ya. Ini juga full meteorit di pinggirnya, tetapi hitamnya ini membentuk seperti kupu-kupu. Kita pernah bahas pamor kupu tarung yang cara pembuatannya itu miring. Pamor miring secara pembuatannya. Nah, ini pamor kupu tarung yang pembuatannya melumah. Ya. Nah, jadi yang baliknya ini sudah aus. Sudah aus. Tapi baliknya ini pamornya beda saudaraku, ini bendo segodo karena bulat. Tapi yang di sini ini kupu tarung. Tapi ini bukan kupu tarung yang pembuatannya miring. Ini kupu tarung yang pembuatannya melumah. Pamor kupu tarung tuah utamanya untuk memenangkan suatu pertarungan. Jimatan kecil seperti ini di Jawa Timur sangat terkenal, dayanya ampuh. Ini juga bukan untuk senjata tusuk, tetapi senjata isoteri. Jadi memang banyak golongan para pemimpin ataupun kesatria. Kalau dulu intel-intel kerajaan ataupun para kesatria kerajaan itu agemannya nogo kiki. Ini tuah utamanya yang jelas, yang pertama keselamatan jadi tolak balak, perlindungan terhadap musuh. Tapi daya isoterinya ya, daya magisnya, meskipun ukurannya kecil tetapi rosonya pun ini juga wingit. Dan kemudian tuah berikutnya ya kita lihat pamornya. Kalau pamor kupu tarung ya pamornya sudah jelas filosofinya untuk memenangkan pertarungan. Sedangkan jangkung, dapur jangkung Luk 3 ini untuk menggapai cita-cita. Jadi harapannya untuk menyelesaikan visi atau misi tujuan yang akan dicapainya, mempermudah itu dan mempermudah memenangkan segala pertarungan. Ada unsur kewibawaannya. Nogo kiki cukup wingit. Memang jimatan seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Banyak cerita-cerita di Jawa Timur orang membawa pusaka jimatan ini banyak mengalami kejadian yang di luar nalar. Seperti contohnya ada orang dihadang orang, ada orang niat buruk, dia tidak sengaja selalu membawa jimatan di dalam tasnya, dan dia mendapat berkah dari situ karena isinya ini doa dari Sang Empu dan energi menjadi selamat. Semua tetap atas kehendak Sang Pencipta ya. Doa ini juga sambungannya kepada Sang Pencipta. Sang Empu membuat pusaka bukan sekedar tanpa, tetapi juga doa. Doanya ini ketika diijabahi, dikabulkan dan diridhoi oleh Sang Pencipta, ini akan ampuh, akan ya terjadi
sampai kapanpun, seperti itu. Dan kemudian ini juga termasuk jimatan. Ini juga jimatan ya. Ini biasanya dimasukkan dalam tongkat komando. Ini yang disebut cacing kanil, pamor gubet, buntel mayit. Ukurannya cuma 1 jengkal. Ya. Nah, pamor gubet biasanya orang tidak berani semuanya memegang karena cocok-cocokan. Tetapi sebenarnya kembali lagi ke orangnya, bagaimana cara menyelaraskan energi pusakanya. Kalau pamor gubet ini, kalau sudah cocok, itu sangat istimewa. Ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sang pemilik. Ini tuahnya multifungsi pamor gubet. Bukan cuma menyelesaikan masalah-masalah sang pemilik, tetapi juga tuah perlindungan. Ini tuahnya juga ada junjung derajatnya. Jadi ketika Anda menjadi sebagai abdi negara ataupun bawahan, ini bisa cepat mempercepat karir Anda naik. Nah, paksinya pun ini paksi pelintir. Ini tangguh-tangguh Madiun era Mojopahit, karena pamornya nyekrak, sangat sepuh. Pamornya nyekrak tajam, kalau dipegang nyekrak tajam ya, pamor gubet. Dan ini juga ada unsur pengasiannya, cacing kanil. Biasanya sama teman-teman pusaka seperti ini dimasukkan dalam tongkat komando, dibawa kemana-mana, ataupun dimasukkan kain, ditaruh di tas. Ini ada unsur pengasiannya, mahaba. Banyak orang cari cacing kanil biasanya untuk mahaba, tetapi juga karismatik, juga menambah karismatik. Ya mungkin itu yang bisa kita review pada kali ini ya saudaraku ya, karena ini kita tidak bisa membuat konten lama-lama, kita juga ada tamu pada malam ini. Mungkin besok kita lanjut dan yang kita bahas lagi. Terima kasih sudah menyimak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, salam budaya.